Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Tyler, dan ia mempunyai pacar bernama Allison. Semenjak menjalin hubungan dengan Allison, hidup Tyler menjadi lebih berwarna. Namun semenjak mereka berpacaran, Tyler sama sekali belum pernah mengajak Allison bertemu dengan orang tuanya, di mana orang tua Tyler yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap harinya Tyler sendiri hanya bersama dengan adik perempuannya yang bernama Tiffany. Pada suatu malam, Tyler, Allison, dan juga temannya yang bernama Jill hendak pergi ke suatu pesta. Dalam pesta tersebut, Allison tak sengaja bertemu dengan Chase, teman lamanya saat ia tinggal di San Francisco. Allison pun memperkenalkan Tyler kepada teman lamanya tersebut. Saat Tyler berbincang dengan Chase mengungkapkan bahwa Allison adalah perempuan yang tidak baik. Dia kerap kali mabuk-mabukan dan bobok bareng dengan banyak pria. Tyler yang mendengar tentang Allison pun terlihat marah, karena Allison tak pernah menceritakan tentang masa lalunya kepada Tyler. Lalu terjadilah percekcokan di antara Tyler dan Allison. Hal tersebut justru akhirnya membuat Allison memutuskan Tyler saat itu juga. Merasa kecewa dengan Allison, Tyler pun pergi meninggalkan pesta itu. Ketika keluar secara tak sengaja, ia melihat seorang wanita cantik, dan wanita tersebut bernama Holly. Mereka pun lalu berkenalan, kemudian Holly mengajak Tyler pergi dengannya. Saat di perjalanan, Tyler bercerita jika ia baru saja putus dengan pacarnya. Kemudian Holly mengajak Tyler pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang. Dan di pagi harinya ketika Tyler terbangun, ia terlihat bingung di mana ia sekarang. Kenapa ia ada di rumah yang sangat mewah? Tyler kemudian bertanya kepada Holly di mana ia sekarang. Rupanya itu adalah rumah Holly. Holly pun menceritakan kepada Tyler tentang keluarganya, di mana ayahnya yang telah meninggal dan sekarang ia tinggal bersama dengan ibu tirinya. Namun ibu tirinya sendiri jarang di rumah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian Holly kembali mengajak Tyler untuk bersenang-senang. Setelah seharian bersenang-senang bersama Tyler, Holly lalu mengajak Tyler untuk mencicipi serabi lempitnya. Dengan senang hati, Tyler pun mengeluarkan batang singkong miliknya, dan mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Lalu setelah selesai, Tyler pun berpamitan untuk pulang. Ketika sampai di rumah, Tyler mendapatkan pesan dari Allison yang mengajaknya untuk bertemu pada esok harinya. Di keesokan harinya, Tyler pun langsung menemui Allison. Di sini Allison meminta maaf atas apa yang terjadi saat di pesta. Begitu juga dengan Tyler, ia juga meminta maaf kepada Allison. Allison kemudian menceritakan masa lalunya saat ia tinggal di San Francisco, di mana pergaulan di sana cenderung melenceng. Karena pergaulan teman-temannya yang tidak baik, Allison pun terbawa. Oleh karena itu, ia dan orang tuanya pindah ke sini dengan harapan tidak ada lagi pergaulan seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Allison, mereka pun berjanji untuk tidak menyimpan rahasia lagi di antara mereka. Meski saat itu, Tyler mempunyai hubungan dengan Holly, namun ia enggan dan takut untuk menceritakannya. Esok harinya saat di sekolah, rupanya ada murid baru di kelas Tyler, yang ternyata itu adalah Holly. Di saat jam istirahat, Tyler, Allison, Jill, dan juga teman mereka Lydia sedang kumpul bersama. Tiba-tiba Holly datang menghampiri mereka untuk berkenalan. Holly berharap kalau ia bisa menjadi teman mereka. Ketika jam pulang sekolah, Tyler mengajak Holly untuk bertemu. Holly mengira jika Tyler mengajaknya bertemu untuk bercocok tanam, namun ternyata tidak. Di sini Tyler mencoba memutuskan hubungannya dengan Holly dan melupakan kejadian di rumahnya. Bagi Tyler, itu hanyalah sebuah kesalahan.
Tapi rupanya Holly sudah terlanjur jatuh cinta dan sudah terlanjur enak oleh batang singkong Tyler. Holly pun tidak terima dengan keputusan Tyler. Ia juga berjanji akan membuat Tyler menyesal. Di hari-hari berikutnya, Holly mulai mendekati Allison dan juga Lydia, dan mereka pun terlihat cepat akrab. Namun Lydia sempat menanyakan kepada Holly tentang akun sosial medianya, karena ia tidak menemukan akun sosial media Holly. Menurutnya itu jarang terjadi pada remaja seusia mereka. Tapi Holly memberikan alasan jika ia sudah menghapus semua akunnya. Ketika pulang dari sekolah, Allison pun mengajak Holly, Tyler, serta Jill untuk pergi ke pantai. Di sana mereka terlihat layaknya sahabat yang sudah sangat akrab. Karena melihat Allison dan Tyler yang begitu harmonis, Holly pun merasa cemburu. Ia lalu mengajak Jill untuk beradu bibir dengannya. Persahabatan antara Holly dengan Allison berlanjut begitu akrab sampai Holly sempat menginap di rumah Allison. Di sisi lain, Tyler mencoba menceritakan tentang hubungannya dengan Holly kepada Jill, bahwa ia pernah bercocok tanam dengan Holly. Bahkan Tyler berencana akan mengatakannya kepada Allison. Namun Jill melarangnya karena apabila ia mengatakan rahasia tersebut kepada Allison, pasti akan merusak hubungan mereka. Saat itu Tyler merasa sangat bingung dan galau dengan keadaannya sekarang. Di suatu ketika Holly mendatangi Tyler di rumahnya, dan ia mengancam akan memberitahu rahasia mereka berdua kepada Allison. Hari demi hari, Tyler mulai menyadari bahwa Holly sangatlah berbahaya, di mana saat itu ibu tiri Holly datang ke sekolah dan bertemu dengannya. Tyler pun bercerita tentang Holly, lalu kemudian ibu tirinya Holly mengungkapkan bahwa Holly memiliki gangguan mental sehingga mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat-obatan dalam waktu tertentu. Dan Tyler pun menyimpulkan bahwa Holly adalah orang berbahaya yang ingin menghancurkan hubungannya dengan Allison. Saat Allison dan Lydia beristirahat, Holly dengan sengaja membawakan minuman kesukaan mereka. Namun setelah Lydia meminum minuman dari Holly, ia terlihat kejang-kejang dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Allison pun pergi ke rumah sakit untuk menemani Lydia. Sementara Tyler merasa curiga kalau minuman yang diberikan Holly sudah dicampur sesuatu. Suatu hari ketika pulang sekolah, Allison mengatakan kepada Tyler bahwa Holly sedang hamil. Tyler pun terkejut mendengarnya, ia khawatir jika Holly hamil karenanya. Ketika di rumah, Holly menceritakan kepada Allison tentang pria yang membuatnya hamil. Namun di sini Holly tak menyebut nama Tyler di depan Allison. Lalu keesokan harinya, Tyler terkejut melihat Holly yang tiba-tiba ada di rumahnya dan bersama dengan Tiffany. Kemudian Tyler pun langsung membawa Holly untuk keluar dari rumahnya. Di sini Holly meminta Tyler untuk mencintainya, namun Tyler langsung mendorong Holly hingga terjatuh. Tyler juga berkata agar Holly menjauh darinya. Di malam harinya, Holly datang ke rumah Allison. Ia lalu menceritakan semuanya kepada Allison, bahwa ia pernah bercocok tanam dengan Tyler. Dan ia juga menceritakan kalau Tyler mendorong dirinya hingga membuat tangannya terluka. Di sisi lain, Tyler menjenguk Lydia di rumah sakit. Tyler mengatakan bahwa ia curiga dengan Holly. Mungkin saja Holly menaruh sesuatu di dalam minuman Lydia. Kemudian Tyler juga bercerita tentang dirinya dengan Holly kepada Lydia. Namun ia berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Esok harinya Tyler mengajak Allison untuk bertemu di pantai. Tyler berniat untuk jujur dan mengatakan semuanya kepada Allison tentang hubungannya dengan Holly. Namun Allison sendiri telah mengetahui semuanya dari Holly. Saat itu Allison merasa sangat marah kepada Tyler, karena Tyler diam-diam menyembunyikannya dari Allison. Padahal Allison dan Tyler telah berjanji bahwa tidak akan ada lagi rahasia di antara mereka. Kemudian Allison meminta Tyler untuk tidak menghubunginya lagi. Lalu di kemudian hari saat di sekolah, tiba-tiba Tyler dipanggil oleh gurunya. Gurunya itu mengatakan bahwa ada seorang siswi yang menuduh Tyler melakukan penganiayaan. Dan siswi tersebut bernama Elizabeth Holly Viola, yang tidak lain itu adalah Holly. Akibat tuduhan tersebut, Tyler diskorsing oleh sekolah sampai waktu yang belum ditentukan. Dari situlah Tyler menemukan nama asli dari Holly adalah Elizabeth. Kemudian Tyler mencari tahu di internet tentang Holly. Ia pun mengetahui bahwa Holly memiliki sikap kasar dan kerap menyerang temannya. Di malam harinya Holly nekat menculik Allison lalu kemudian menyekapnya.
Holly juga memfoto Ellison dan mengirimkannya kepada Tyler. Setelah melihat foto Ellison yang disekap oleh Holly, Tyler pun bergegas menuju ke rumah Holly. Tapi sebelum ke sana, Tyler menghubungi Jill untuk meminta bantuannya. Di sisi lain terlihat Ellison yang sedang disiksa oleh Holly. Di saat itu, ibu Holly yang pulang ke rumahnya terkejut melihat Ellison yang sedang terikat. Ketika dia berusaha membantu Ellison, secara tiba-tiba Holly dari belakang langsung mencekiknya hingga meninggal. Beberapa saat kemudian, Tyler pun sampai di rumah Holly. Ia langsung menanyakan kepada Holly di mana Ellison. Tyler kemudian menemukan Ellison dengan keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Ia lalu melepaskan ikatan Ellison dan membawanya untuk kabur dari rumah Holly. Namun ketika di luar secara tiba-tiba, Holly menodongkan pistol kepada mereka. Holly kemudian menembakkan pistol tersebut ke arah Tyler. Dan untung saja saat itu Jill datang untuk membantu Tyler dan Ellison. Saat perhatian Holly teralihkan oleh Jill, Ellison pun mengambil kesempatan dan menikamnya. Lalu Holly yang masih hidup kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh petugas. Dan di akhir film terlihat Tyler, Ellison, dan juga Lydia yang sedang ikut merayakan ulang tahun Tiffany. Lalu film pun selesai.